Amin. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini. Kembali Tuhan boleh izinkan kita ada sebagaimana kita ada. Dan kita mau bersyukur bahwa hari ini kita ada itu adalah keputusan Tuhan. Bukan karena vitamin yang kita minum, bukan karena obat-obatan yang kita minum, bukan karena makanan, bukan juga karena semata-mata kita rajin berolahraga dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya adalah keputusan Tuhan yang mengizinkan kita ada sampai hari ini. Karena di dalam 1 Samuel 2 ayat 6 sampai 8 itu mengatakan bahwa Tuhan itu yang memiliki hidup kita. Tuhan yang mengendalikan segalanya. Dia memegang kehidupan, dia memegang kematian. Jadi hidup mati di tangan Tuhan. Dia yang membuat kaya, dia yang membuat miskin. Dia yang merendahkan dan dia yang meninggikan. Semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan. Jadi malam hari ini kita mau percaya bahwa kita ada itu bukan karena kita sendiri, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semata-mata adalah keputusan Tuhan yang membuat kita ada untuk hari ini. Haleluya ya. Kita tahu ada lagu hari ini harinya Tuhan. Jadi yang membuat hari itu Tuhan. Ya, ada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu itu semua harinya Tuhan. Jadi suka-suka Tuhan gitu ya. Tuhan mau datang kepada kita, suka-sukanya dia. Nah, mau hari Senin bisa, hari Selasa bisa, kita berjumpa dengan Tuhan bisa gitu ya. Bahkan juga di dalam tokoh Alkitab gitu ada tokoh-tokoh yang seakan-akan sudah hopeless gitu, tidak ada harapan. Contohnya seperti Ayub gitu ya. Dia mengalami sakit, dia ditinggal sahabat-sahabatnya, semua hartanya habis, penuh dengan luka, sakit penyakit, enggak mati-mati tuh. Nah, karena belum waktunya. Dan Tuhan izinkan dia harus ada. Apalagi contohnya banyak ya. Sadrak, Mesak dan Abednego kita lihat harusnya mati di dalam dapur perapian yang dipanaskan 7 kali. Orang kalau kena kebakaran aja, woi sudah melepuh semua gitu ya. Kemarin ada murid saya yang kena air panas gitu tangannya. Ternyata sudah 3 hari yang lalu. Tapi kami baru lihatnya tuh hari ketiga dan itu merah melentung gitu ya. Dan temennya tuh kira itu melentung biasa dipetes-tes gitu ya, dan akhirnya ya sakitan kan, itu aja kena air panas seperti itu. Nah ini api yang dipanaskan 7 kali, ya enggak mati itu. Ya contohnya banyak lagi, apa Daniel kita lihat, dia harus masuk dalam goa singa, harusnya dicabik-cabik oleh singa yang lapar itu, tubuhnya hancur pasti ya. Ada juga di YouTube begitu ya, orang mau memberi makan singa gitu, dia panggil misalnya namanya anggap aja misalnya binatang ini yang lucu-lucu Bobo gitu ya, Bobo gitu. Bobonya itu pertama geleng-geleng gini, Bobo, dia mendekat, apa yang terjadi, dan dia dimakan sendiri, hancur tubuhnya, dirabik-rabiknya dan mati. Nah itu manusia, tapi Daniel kita lihat di dalam goa singa, ya mungkin singanya lebih dari 1 ya, tapi dia yang gak mati-mati. Kalau belum waktunya, betul kan ya? Banyak sekali kita melihat contoh dari Paulus ketika dia harus mengalami karam kapal, diombang-ambingkan, seakan-akan harus mati, tapi ya belum waktunya Tuhan dan dia tidak mati. Siapa lagi yang kita lihat? Yohanes, bayangkan ya, dalam penggorengan minyak yang panas begitu, harusnya kulitnya melepuh semua. Ya, tapi dia enggak mati juga. Ya luar biasa Tuhan kita itu. Perempuan yang 12 tahun pendarahan juga, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kesembuhan terjadi. Sebelum itu pasti dia menderita, 12 tahun bukan waktu yang singkat. Pendarahan pasti habis ya gitu, dia sudah pergi kemana-mana, nggak ada yang bisa untuk menyembuhkan, agak trouble-nya agak dengung gitu ya. Dan ketika dia berjumpa Tuhan, dia sembuh. Inilah keajaiban Tuhan, kehebatan Tuhan, keputusan Tuhan yang membuat seorang itu harus mati, keputusan Tuhan yang bisa membuat orang itu hidup. Ada juga ya yang berolahraga, sudah minum suplemen dan sebagainya, tapi ketika dia tidur tidak bangun-bangun. Nah itu ada.
Ya, kelelek pentol juga bisa berangkat. Keselak permen juga bisa berangkat. Keputusan Tuhan semuanya. Dan hari ini kita tahu bahwa kita ada itu hanya karena keputusan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang membuat kita ada. Dan saya teringat juga ketika saya beberapa tahun yang lalu mengalami kecelakaan, yaitu menyenggol truk, toeng gitu ya, senggol. Sepeda itu terlempar, rusak, saya bisa ada di tengah-tengah. Datanglah mobil dari sini selip, saya itu sudah tergeletak. Tapi bersyukur kepada Tuhan kayak ada yang membangunkan saya, kepala saya begini baru mobil itu lewat, ces. Kalau enggak sudah jadi peyek kan gitu ya kan. Itu anugerah Tuhan. Dan saya melihat sepeda motor saya, kira-kira saya di sini sepeda motornya tuh ada di Ibunyu. Jauhnya seperti itu. Enggak bisa dikendarai lagi dan harus dinaikkan truk. Itu banyak. Saya juga pernah berangkat kerja, ada seorang ibu dan anaknya naik kendaraan sepeda motor, dia enggak kasih rating ke kanan ke kiri. Dengan kecepatan tinggi, saya enggak bisa ngerem akhirnya, dier. Helm saya terlepas, kacamata saya hilang. Saya juga keluar dari sepeda motor, ada orang yang datang, "Bu, ini motornya." Sampai seperti itu, kalau bukan Tuhan yang menolong, harusnya saya sudah tidak ada. Pernah ada satu balok dari atas plafon gitu ya, selesai cuci piring, saya berdiri, tiarap ini baloknya panjang segini, jatuh, blek. Saya membayangkan kalau itu balok kena kepala saya, udah berangkat juga. Gitu. Ya, saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, keajaiban yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan memutuskan saya ada sampai hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga demikian. Punya pengalaman-pengalaman yang jauh lebih hebat dari saya. Tapi sadarilah kalau kita ada sampai hari ini masih bernafas. Walaupun ada pergumulan, tantangan, cobaan, badai apapun. Tapi kita mampu dilewatinya. Bukan karena hebat kita. Tapi Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Boleh katakan satu dengan yang lain, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti lagu pujian gini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita ada karena Tuhan baik, keputusan Tuhan yang membuat kita ada. Dan kita mau sadari Bapak Ibu, bahwa kalau kita ada itu ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan mau melihat rencana apa yang ada buat kita dari Tuhan ini. Yang kedua, kita mau lihat ada kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita hidup di dalam senantiasa pertobatan dari hari ke hari. Karena memang hidup kita gak lepas dari namanya dosa dan tidak ada imunisasi apapun yang kebal terhadap dosa. Jadi kita harus setiap hari itu bertobat. Dan kalau kita ada itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, karakter kita, kehidupan kita supaya hari demi hari indah di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan dan kita bisa berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Haleluya. Kita melihat ya. Kalau kita tahu bahwa hidup ini karena anugerah kasih setia Tuhan seperti pujian yang dari pertama tadi ya. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita? Efesus 2 ayat yang 10, mari sama-sama kita akan baca ayat ini, satu ayat saja, sudah dapat? Baik, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini 1, buatan Allah. 2, diciptakan dalam Kristus Yesus.
3, untuk melakukan pekerjaan baik. 4, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan 5, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah buatan Allah yang diciptakan oleh Allah sendiri, yang dibentuk oleh Allah sendiri dengan tangannya, bukan dengan perkataannya. Tapi dengan tangannya dia mengambil tanah itu dan dia membentuk kita. Kemudian dia menghembuskan nafasnya buat kita, sehingga roh Allah ada dalam hidup kita. Diciptakannya kita serupa dengan gambarnya. Jadi kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Diciptakan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak kebetulan kita ada hari ini. Bukan karena yang saya katakan tadi, suplemen yang kita minum, obat yang kita minum, makanan yang kita makan. Bukan. Bahkan kita boleh melewati semua badai dalam hidup kita. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kita punya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal, sahabat-sahabat kita. Bukan juga. Semua semata-mata hanya karena Tuhan. Dan itu sebabnya dia menetapkan di sini, diciptakan untuk apa? Melakukan satu pekerjaan yang baik. Tentunya pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang memuliakan Tuhan, dan juga pekerjaan untuk kehidupan kita sendiri. Ya, di sini katakan pekerjaan baik. Nah, kita mau melihat ada tugas pekerjaan apa yang Tuhan embankan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tugas apa yang sedang Tuhan persiapkan. Matius 22 ayat 39 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada juga di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada satu pekerjaan baik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Orang-orang ciptaannya ini, orang-orang yang dibuat sesuai dengan gambarnya, orang-orang yang ditaruh nafasnya, rohnya dalam hidup kita. Yaitu apa? Untuk saling mengasihi dan melayani. Ya, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tugas buat setiap kita sebagai umat miliknya. Orang-orang yang sudah diselamatkan, bahkan yang diberikan kesempatan untuk ada sampai hari ini. Mengasihi dan melayani sesama. Dalam hal apa? Membantu mereka yang membutuhkan. Betul? Secara materi kalau ada, kalau tidak ada bisa dalam doa. Apalagi mengunjungi orang sakit, mendoakan mereka dan memberikan kekuatan penghiburan buat mereka. Apalagi menolong orang-orang miskin, orang-orang yang terhina, orang-orang yang jauh, yang sedang ada dalam kesulitan. Bukankah GBI Surya Kebenaran sudah melakukannya? Haleluya ya. Bersama dengan orang-orang yang sudah Tuhan sentuh hatinya, melayani dalam bidang diakonia. Mengunjungi anak-anak yang terlantar, mengunjungi yatim piatu, mengunjungi orang-orang yang jauh dari saudara, yang terbuang, yang terhina, yang terpinggirkan. Bukankah kita sudah melayani mereka, orang-orang yang tertolak, ya kan? Haleluya. Orang kalau tertolak itu enggak enak loh. Kemarin waktu acara Fun Camp ya, beberapa hari ini sampai minggu pun saya melihat dari atas gitu ya. Ada basar juga. Ada orang yang nawarin, yuk dicoba yuk ini gitu. Setelah coba mau beli, oh enggak makasih gitu. Satunya lagi saya coba lihat dari atas aja, itu basarkan dibawa. Terus ada yang coba, ada yang tahu isi, ayo tahu isinya Bu enak gitu ya. Oh enggak, saya hanya melihat aduh kasihan ya sudah menawar-nawar seperti ini tapi ditolak. Dan saya pun mengalami hal itu, ternyata satu penolakan itu enggak enak sekali gitu ya. Ada yang memesan kepada saya juga degan sama itu kan, sinop begitu. Saya buat banyak, sesuai dengan pesanan. Ada 50 botol gitu ya, pesan. Kemudian itu lebih, dan lebihnya itu saya mikir ini ada 9 lebihnya. Gimana supaya habis ya kan. Saya jalan, naik sepeda motor, iseng-iseng itu ada orang jualan di jalan gitu. Saya bilang gini, Bu, boleh titip gitu ya. Ibunya bilang gini,
Aku wae dodolan minum gak laris sampai nape netep kan gitu ya. Waduh, ya wes Bu, gak apa-apa. Ya sudah, makasih Bu, saya pergi. Gini Tuhan, penolakan itu gak enak loh ya. Tapi gak apa-apa, saya percaya. Sampai di sekolah saya nawarin teman, ini ada degan mau enggak? Aduh aku batuk Memyo. Waduh, ya kan, datang lagi satu. Mau enggak? Enggak wes, serak aku sih. Gak enak badan, ya saya bilang, Tuhan ini aku mau taruh di mana ini ya, kalau 9 tidak laku ini pasti bau. Kemudian saya datang lagi, enggak putus asa karena waktu itu belum masuk ya, jamnya belum masuk. Saya datang lagi kepada teman, ada degan mau enggak? Oh mau, ambil 6, wah ambil 6, puji Tuhan gitu ya. Hatinya seneng, habis ditolak gitu kan seneng gitu, itu hanya hal yang sepele gitu ya. Kemudian tinggal 3, 6 ya 9 tinggal 3, terus kemudian datang lagi saya, ini ada, oh mau. Satu orang teman saya yang nggak mau tadi, loh mana aku, loh katanya tadi nggak mau kan gitu, kok sekarang mau ya sudah habis kan gitu. Ini perbedaan antara penolakan dan diterima itu senengnya gimana gitu ya, ketika ditolak nggak enak, wah sakit, waduh ya opo, wis buat soro-soro kayak gitu ditawarin dengan harga murah gitu ya, 6.000 gitu nggak mau, ya wis gak apa-apa, tapi ternyata ya habis juga, itu satu kegembiraan, terima kasih Tuhan nggak sia-sia. Saya membayangkan orang-orang yang ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh istrinya, ditolak oleh suaminya, ditolak oleh mertuanya, oleh siapapun itu pasti perasaannya sakit. Ya kan gak enak gitu, apalagi nih kalau kita melihat ada orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang ditaruh di jalan seperti itu, gak ada yang menerima, itu satu penolakan. Dan saya juga mengalami murid saya ketika kita pergi ke kemarin itu ke Damkar gitu ya, ke Damkar. Kemudian pembagian kelompok, anak ini melihat, loh kok ini sama aku lagi? Dia bilang gitu kan. Terus, loh kenapa? Kamu enggak mau? Enggak, aku enggak mau. Kenapa alasannya? Karena dia enggak bisa ngomong. Kalau dia melakukan sesuatu tuh lambat. Nah, itu penolakan. Ya, memang anak ini anak yang spesial satu ya. Jadi saya bilang, enggak boleh seperti itu. Justru kamu doakan supaya dia bisa ngomong kayak gitu. Enggak apa-apa ya. Akhirnya dia mau. Nah kalau saya berada di posisi anak yang sedang tertolak ini, gimana yuk perasaannya? Sakit kan? Itu dialami oleh Josia juga seperti itu. Badannya dia kecil, ditolak oleh teman-temannya. Waktu itu sampai SMP pun masih kecil, ya kan? Terus waktu ada pelajaran kelompok, kamu sama siapa? Gak ada yang mau mah. Itu kenapa? Aku masuk di kelompok ini ternyata dia jangan sama aku, sudah pas kelompoknya. Dia pergi ke sini juga menolak semua. Jadi ya aku kerjakan sendiri mah, bisa. Ya puji Tuhan dia juga dapat nilai begitu ya. Saya melihat penolakan ini bisa membuat orang bertumbuh atau semakin down. Nah ini tugas kita kalau mengasihi banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian. Kita sudah memenuhi pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, yaitu melayani mereka. Bersyukur Tuhan pakai gereja ini, bersyukur Tuhan pakai Bapak Ibu untuk melayani orang-orang yang memerlukan bantuan, memerlukan dukungan. Dengan kemampuan Bapak Ibu memasak, dengan kemampuan Bapak Ibu untuk berbagi berkat, sudah melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Jadi kita bersyukur ya. Yang kedua, kita mau melihat pekerjaan baik apa yang sudah Tuhan persiapkan buat kita semuanya. Yaitu Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Nah ini satu amanat agung. Oke, kita baca sama-sama ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut, Yesus mendekati mereka dan berkata, tadi ya, yang pertama ya, segala sesuatu telah diberikan di surga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, pekerjaan baik apa yang Tuhan telah siapkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk hidup ini. Yaitu apa? Pergi dan beritakan Injil.
Gak harus Bapak Ibu sampai ke Papua, gak harus Bapak Ibu sampai ke Kalimantan atau di mana, tapi wilayahmu dulu, Yerusalemmu dulu. Ketika engkau ada dan engkau menyampaikan firman, ketika engkau ada untuk memberitakan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang benar, itu engkau sudah melakukan penginjilan pada tetanggamu, ya, tidak bergosip, tapi ceritakan siapa Yesus sebenarnya. Kau ceritakan Allah itu yang bagaimana. Kau ceritakan bagaimana pertolongannya, kebaikan yang kau rasakan. Itu juga penginjilan buat mereka semua. Walaupun kita nggak bisa pergi, kita nggak harus ada tubuh kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Di sekitar kita dulu, tetangga kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang Tuhan taruh di dekat kita. Kalau kita berani memberitakan kebenaran, kalau kita berani menceritakan siapa Yesus, itu sudah penginjilan buat setiap mereka. Kami bersyukur setiap hari selalu ada devotion buat anak-anak dan saya merasa bahwa itu sudah penginjilan buat mereka. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang jahat, saya bilang apa? Kalau ada roh Tuhan di hatimu, kamu enggak akan benci sama temanmu. Satu hari temannya bawa stiker dan temannya ini bagi. Kemudian si anak ini nyeletuknya begini. Saya panggil nama lain ya. Cu. Nanti kalau kasih sama si Nini, kasih stiker yang jelek, kata gitu. Saya langsung dekatin, kenapa harus begitu? Kan enggak boleh, kalau memberi kepada seseorang itu harus yang baik. Dia cuman mesem-mesem gini, enggak boleh loh ya, anak Tuhan enggak boleh seperti itu loh ya. Mengajarin temannya memberikan yang jelek. Penginjilan buat mereka. Dan ketika ada anak yang mulai menyakiti temannya, ada juga yang masuk di dalam hidupnya itu firman yang kita sampaikan. Di dalam hatimu tuh ada iblis. Masuk kan firman Tuhan. Ada iblis. Kamu tendang-tendang temanmu, dia panggil mem. Ini tadi nendang-nendang. Berarti kan di hatinya ada iblis ya. Sampai begitu. Saya bilang apa? Kalau ada roh Tuhan, pasti roh itu tidak akan membawa kamu untuk melakukan kejahatan. Itu sudah termasuk penginjilan buat setiap anak-anak. Kita merasa mungkin anak-anak usia 4 tahun, 3 tahun tidak bisa menerima firman. Tapi bisa mereka ketika kita terus sampaikan, ceritakan, itu masuk ke dalam hidup mereka. Kemarin hari Sabtu sampai sore kami ada acara fun camp. Ya. Saya mendapatkan kelompok Daud. Ada 5 kelompok, ada Esther, ada Daud, ada Yusuf, pokoknya tokoh-tokoh Alkitab, ada Musa, ada Petrus. Kemudian sebelum pembagian kelompok ini di tempat saya 15 ini saya harus bagi ini 2 ke sini, ini ke sini dan saya ceritakan dulu sejarahnya. Gitu kan. Nanti dari masing-masing anak tuh harus mengenal perlengkapannya. Daud itu dia membawa apa, terus Esther itu dia membawa apa, Musa dia membawa, sampailah kepada Elia. Ini ceritanya sudah lama, kalau religi kan saya yang firman di sana. Kemudian dia bisa mengingat, aku tahu. Elia itu yang ini loh yang saya pikir saya coba huha itu apa ya. Yang itu loh yang badannya digores-gores, yang memanggil Allahnya itu loh, enggak dengar itu loh. Terus ada api turun, luar biasa. Itu ceritanya tuh sudah lama. Tapi bisa masuk. Saat itu Elia menghadapi nabi-nabi Baal. Ceritanya seperti itu. Saya kagum kepada anak ini. Padahal anak ini anak yang spesial. Tapi dia bisa menangkap firman Tuhan. Dan dia mengingat dari teman-temannya. Yang itu ya Mem. Oh iya Elia. Saat itu menghadapi nabi-nabi Baal. Nah sekarang kita bukan itu lagi ya. Saya bilang gitu. Kita akan melihat perlengkapannya apa yang bisa dipakai. Ada burung gagak. Nah burung gagak itu yang membawa makanan, roti dari Tuhan kepada Elia. Dia paham. Yang saya kagum adalah anak-anak kecil yang biasanya kita nih nggak nganggep mereka. Kita melihat mereka nih sepele. Masih kecil untuk apa dengar firman Tuhan. Lebih baik main di rumah, untuk apa dibawa ke gereja. Nggak usah kasih aja YouTube biar dia lihat. Kasih aja film-film yang lain supaya dia bisa tenang. Salah. Kalau kita tahu anak-anak itu anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka untuk tinggal di rumah. Nanti ini anak-anak pemuda yang akan masuk dalam rumah tangga ketika kalian akan punya anak kecil pun bawa mereka.
pada Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang apa? Anak-anak itu yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya apa? Hatinya yang tulus, hatinya yang bersih, hatinya yang murni, itu yang dibutuhkan oleh orang-orang besar. Memiliki hati yang seperti anak-anak ini. Jadi bawa mereka sejak kecil supaya mereka besarnya tuh gak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena banyak anak-anak muda sekarang ini banyak menyimpang dari jalan Tuhan. Karena kurang dibawa dekat sama Tuhan. Sejak kecil mungkin dibiarin gitu. Nah, saya bersyukur saya boleh ada menggembalakan, istilahnya gembala untuk domba-domba yang kecil, yang tidak dianggap bisa, yang masih lemah seperti itu. Tapi mereka bisa mendengar firman dan mereka kuat. Ketika ada temannya yang melakukan kejahatan, mereka ingatkan lagi firman Tuhan. Ketika kita mau bermain apa, mereka ingat firman Tuhan. Nah, itu yang firman Tuhan katakan di dalam Ulangan, ajari anak-anakmu dimanapun engkau berada berulang-ulang. Saat kita berjalan, saat kita tidur, saat kita berdiri di ambang pintu, dalam perjalanan ceritakan tentang Allah. Penginjilan terjadi buat anak-anak, penginjilan terjadi buat keluarga kita, penginjilan terjadi buat rumah tangga kita, ceritakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menceritakan? Tentunya kita harus mengenal dulu siapa Tuhan di dalam Alkitab ini. Kita harus memperdalam firman Tuhan dulu. Kita harus tahu kebenarannya dan yakin percaya bahwa ini adalah perkataan Allah sendiri yang ada dalam firman-Nya. Kita bisa nyampaikan itu, penginjilan kepada anak-anak kita. Gak harus kita pergi. Tapi di mana Tuhan percayakan kita ada. Yuk penginjilan, karena kita diutus, pergilah, ajarilah mereka sesuatu apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini adalah pekerjaan baik yang sudah Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ada bukan untuk sia-sia, kita ada bukan untuk kebetulan. Tapi kita harus bisa melakukan ini, gak harus jadi pendeta, gak harus jadi hamba Tuhan yang sekolah gitu ya. Tapi dimanapun kita ada nih, kita juga hamba-hambanya Tuhan, daulosnya Tuhan yang harus bisa memberikan penginjilan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampaikan itu kita sudah masuk dalam penginjilan ya. Jadi kita mau melihat bangkitkan kasih Tuhan melalui perkataan dan perbuatan. Lewat bibir mulut kita ceritakan tentang Tuhan. Lewat bibir mulut kita ceritakan tentang keajaiban Tuhan. Lewat bibir mulut kita ceritakan bahwa Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang telah membebaskan kita. Dia Allah yang telah memulihkan kita. Ceritakan itu. Jangan pakai bibir mulut kita untuk perkataan-perkataan yang menyakitkan. Jangan pakai bibir mulut kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang negatif. Kamu gak bisa, kamu bodoh, kamu miskin, kamu lemah. Seringkali kita gak pakai bibir mulut kita untuk bersaksi. Seringkali kita tidak memakai bibir mulut kita untuk menguatkan satu sama yang lain. Tapi banyak orang-orang yang menggunakan bibir mulutnya bukan untuk memperkatakan perkataan yang memberkati, tapi perkataan-perkataan yang melemahkan. Amsal 16 ayat yang ke-24 berkata apa? Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Lihat itu. Kalau kita pakai bibir mulut kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang positif, membangkitkan orang, yang terima itu, kuat kembali, seger kembali gitu ya. Hatinya itu terobati, tulang-tulangnya merasa kuat kembali. Kemarin waktu saya pulang, teman saya nunut, aku pulang nunut ya, sepeda motor ya. Padahal udah capek, capeknya gimana? Hari pagi harus ke lantai 3, harus ke lantai 2, ke 1, nyebrang ke SD dan sebagainya. Tapi waktu dia pulang kan udah lelah gitu ya. Dia pulang gini, Mem yo saya mau tanya gitu. Iya kenapa? Oh Mem yo sebentar lagi pensiun. Oh iya. Nah kok bisa kuat ya? Gak capek ya Mem? Waktu sopo ngomong ya capek kan gitu ya. Tapi salut aku Mem, sampean itu kuat ya. Itu membakar hati, ternyata terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan berikan kekuatan buat saya. Bukan itu aja, satu orang lagi ketemu saya, dia bilang gini, Mem,
Mem ini kelihatannya kok senom kata gitu ya. Senom apa saya bilang gitu, sudah setengah abad lebih kan gitu ya. Iya, tapi Mem itu bisa dia menari gini, gini, gini gitu kan ya. Bisa berjoget-joget gitu. Hati saya itu rasanya, oh ternyata selama ini ada yang memperhatikan saya gitu ya. Jadi rodok bangga titik ngono ya, gak tuwek ngono gitu. Rodok bangga titik, oh ternyata ya masih terlihat semangat, masih terlihat eksis kayak gitu. Oh terima kasih Mem, saya bilang gitu. Itu semua ya karena Tuhan. Sakjai ya sudah lelah gitu ya, sudah tulang-tulang ini sudah kerasa gitu. Nah, kalau kita mendengar sesuatu perkataan yang baik, perkataan yang manis sedap didengar, itu membangkitkan kita yang loyo jadi kuat kembali, yang lemah jadi kuat kembali. Misalnya ini, hari ini kok cakep kamu ya, Hendrik, wah bajumu keren banget. Dia pasti akan jalan, oh iya. Tapi kalau misalnya kita ngomong, Jo bejo, kok penampilanmu kok elek ya, dia pasti, hah iya ta. Nah hatinya pasti gak enak kan gitu. Nah satu anak ada yang potong rambut sampai gundul gitu ya. Tiba-tiba waktu dia masuk dia bilang, saya pakai nama lain lagi ya, Boni gundul katanya gitu. Saya langsung dekati, gak boleh seperti itu. Ngomongnya tuh gini, cakep sekali kamu. Dia sudah waktu Boni gundul dia udah merengut, hatinya ciut karena dikatakan gundul gak punya rambut kan gitu. Saya bilang, enggak, Boni ini cakep kayak gini. Loh lihat cakep kan, kelihatan putihnya kan, kelihatan cakepnya ya. Saya elus-elus badannya, belakangnya, enggak kamu cakep kok. Terus dia bisa tersenyum lagi. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah kadang-kala anak-anak seperti itu polos ya kan, menyampaikan hal-hal yang ada dalam pikirannya dan dia melihat itu. Perkataan yang negatif itu bisa melemahkan. Perkataan yang negatif itu bisa menghancurkan. Mari kita umat Tuhan ya, jemaat surya kebenaran saling membangkitkan satu dengan yang lain. Suami saling menguatkan istri, istri menguatkan suami. Orang tua menguatkan anak-anak, ayo anak-anak juga saling memberi support dan kekuatan buat orang tua yang mungkin sudah ya istilahnya sudah mulai lemah kondisi fisiknya. Berikan kekuatan lewat perkataan-perkataanmu. Buat teman-temanmu juga bangkitkan semangat mereka. Jangan melemahkan mereka, jangan membuat mereka down. Tapi yang kau buat mereka tuh berharga. Buat perkataanmu tuh perkataan yang manis, yang sedap didengar. Seperti madu yang menguatkan kembali otot dan tulang-tulang. Pakai bibir mulutmu untuk bersaksi tentang Tuhan. Pakai bibir mulutmu untuk membangkitkan semangat. Pakai bibir mulut kita untuk mengatakan perkataan-perkataan yang positif. Bahkan firman itu remah dalam hidup kita. Bisa memberikan satu dengan yang lain kekuatan. Kamu kuat, kamu sembuh, kamu ditolong Tuhan, kamu ada jalan keluar. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya. Tuhan memanggil kita untuk bisa bersaksi tentang Dia dan juga pakai bibir mulut kita untuk menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, apa pekerjaan baik apa yang sedang Tuhan persiapkan buat setiap kita untuk kita lakukan? Yaitu kita mau mencerminkan karakter Kristus untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan kita praktekkan buah roh dalam hidup kita untuk kita bagikan. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Ingat, yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Keempat, sabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Dapat stiker. Nah gitu ya. Kalau anak-anak di kelas kami itu begitu. Ayo kita nyanyi. Sebagai anak Tuhan kita harus memiliki apa? Ayo nomor satu apa? Kasih. Puji Tuhan dapat. Yang kedua apa? Sukacita. Oh itu mereka senang sekali. Anak-anak ditanamkan karakter Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan nanti kalau selesai, sebentar lagi mereka selesai di bulan 6, masing-masing anak akan mendapatkan kalung karakter. Lindung, Lunardi, maju. Wah, dipakaikan kalung, misalnya contoh seperti itu, ya kan.
Ina siapa? Maju, dapat kalung kesetiaan. Itu bukan sembarang kalung yang kita bagikan. Tapi kita melihat setiap hari kehidupannya bagaimana. Ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kasih? Salah satunya adalah mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Menghafalkan ayat hafalan. Salah satunya tuh anak-anak di sini tuh kalau mengasihi Tuhan bisa menghafalkan ayat hafalan. Yang kedua apa? Mengasihi sesama. Yang ketiga yaitu saling kesatuan. Itu konsep kasih. Ketika kita melihat hari-hari mereka bisa praktekkan itu. Akhir dari nanti kelulusan mereka dapat kalung yang akan mereka bawa pulang. Papa, mama, aku dapat karakter kasih. Dan kita berdoa untuk anak ini ketika dia mendapatkan kalung kasih. Gak sembarang kalung yang kita berikan atau hanya label aja, tapi kita berdoa. Biar anak ini senantiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan, dimanapun dia berada bisa membagikan kasih Tuhan. Jadi seperti itu. Kita juga seakan-akan kita sudah, ini hal yang biasa kayak gitu. Tapi kalau kita mau mendalami lebih lagi, inilah karakter yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Allah sudah luntur, banyak sekarang bermunculan tempat-tempat ibadah. Dan sudah tidak lagi terfokus pada kemuliaan Tuhan. Tapi kepada suatu perform yang hura-hura sehingga orang masuk sebebasnya. Di sini seperti restoran, di sini enak, pilih sini nggak enak, pilih restoran lain. Besoknya di sini nggak enak ini. Nggak lagi terfokus pada kemuliaan Tuhan, tapi kepada pemuasan diri sendiri. Kasih sudah mulai tawar, datang bukan karena mengasihi Allah, tapi hanya formalitas bahwa aku orang Kristen kalau minggu harus ke gereja. Tanpa mau memperdalam lagi kasihnya kepada Tuhan. Nah itu sudah luntur. Ini harus dibangun lagi supaya kita memiliki karakter kasih kepada Tuhan. Kasih yang mula-mula. Sebagaimana kita pernah jatuh cinta pada seseorang. Kita kepengen ketemu terus. Kita pengen ngobrol terus. Ya kan? Kita kepingin ada bersama terus. Seperti itu. Tuhan juga rindukan kasih-Nya ini senantiasa diperbaharui dalam hidup kita. Ayo kembali lagi untuk kita melakukan kasih pada orang-orang yang lain. Sukacita. Kita pun dalam ibadah kalau kita berjumpa dengan Tuhan pembebas kita harusnya bersemangat. Sukacita. Senyum dong satu dengan yang lain. Nah gitu ya. Ya begitu ada sukacita ya. Kita sempat kaget gitu. Waktu kita foto satu orang nih bilang gini. Ayo, senyum pura-pura. Ayo senyum-senyum saya foto, ayo senyum. Ya, sukacita, ayo sukacita, pura-pura. Jadi semuanya cepet, nah kembali lagi seperti semula ya kan. Hanya sesaat saja senyum, enggak itu maksudnya. Tapi sukacita ini mengalir dari hatimu yang benar-benar bersukacita ketika engkau ada dalam ibadah. Bersukacita bersama-sama memuliakan Tuhan. Diajak bersukacita, ayo. Diajak melompat, ayo. Diajak berseru dan berteriak, haleluya, ayo lakukan dengan sukacita. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena jadwal, bukan karena nanti ditelepon. Di mana? Oh nggak datang. Begini, jangan. Tapi dari kerelaan dirimu sendiri. Aku mau datang kepada Tuhan itu dengan sukacita. Seperti ada pujian, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Ingat lagunya? Nah, sungai sukacitamu. Kalau kita datang kepada Tuhan sumber berkat itu kita mau terima berkat Tuhan. Hari ini. Hari ini saya nggak pulang ke rumah gitu ya. Saya cuma bawa baju ganti, ya tidak sempat untuk mandi. Karena tadi ada pertemuan, ya jadi ada kakak yang dari Jakarta kita harus ketemu dan mengantarkan dia ke Bungurasi. Tapi sebelum itu saya harus membawa dia dari hotel untuk keluar, dia mau ibadah gitu saya bawa. Kemudian jam 12 tadi ada pertemuan guru-guru kayak gitu. Dan sampai jam 2 saya harus bawa lagi ke Bungurasi dan sampai sini rasanya lelah. Capek ini tulang, belum kemarin dari pagi sampai sore kan. Jadi istirahat saya bilang gini, Andre pagi tadi tuh pujian.
Kak Ivan agak ngeleang ini, kayak jalan ngawang-ngawang ini, apa ini? Karena tidur cuma beberapa jam 4 pagi kan sudah bangun, jam 5 udah berangkat. Tidur tuh bisa dikatakan ya kurang puas lah, nggak 8 jam gitu. Udah ngeleang ini, apa ini? Tapi di dalam nama Tuhan, Andi bilang semangat Kak Ivan, bisa, puji Tuhan ya kan. Sampai hari ini pun belum membaringkan tubuh untuk tidur, untuk tidak gitu. Tapi saya mau melakukannya dengan sukacita. Sempat terpikirkan dalam diri saya begini, pulang ibadah. Mau ngomong sebenarnya, Om, apa nanti sore ini Om tidak mau meneruskan firman yang tadi pagi. Sempat mau ngomong seperti itu kan. Tapi enggak, apapun keadaanmu, baik tidak baik lakukan gitu. Ya, enggak apa-apa. Saya capek, saya lelah, ya. Tapi saya tahu ini panggilan khusus dari Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Saya mau melakukannya. Haleluya, ya. Pagi tadi saya juga bangun jam 4 belum makan sampai tadi jam 2. Karena saya harus ke sana, ke sini. Seakan-akan kok bles gitu ya. Saya bilang, Hen, luar biasa Tuhan ini ya. Dalam keadaan lambung biasa saya harus makan tuh 3 jam makan. Ini dari pagi kita bangun jam 4 nggak ada nasi loh. Nggak ada apa-apa loh. Sampai jam 2 tadi setelah selesai acara saya bilang sama kakak saya, ini kami belum makan. Kami mau jemput untuk bawa ke Bungurasi. Bisa tadi dipesankan makanan baru kita makan jam 2 itu. Dan sampai Bungurasi jam 3 kembali sini lagi. Tuhan yang kasih kekuatan, sukacita melimpah. Layani Tuhan dengan sukacita. Kita juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yuk tetap bersukacita. Karena kita nggak sendiri, ada Tuhan yang memberi sukacita buat kita. Banyak ya, damai sejahtera juga seperti itu. Seringkali damai kita tercuri oleh iblis. Karena persoalan yang kita lihat di depan kita nggak beres-beres. Jalan keluarnya belum ada, membuat kita khawatir. Damai kita tercuri, nggak ada ketenangan. Gak ada kebebasan. Kemudian kita mulai Tuhan, bukankah aku sudah begini, bukankah aku sudah melakukan ini, mana Tuhan, gak ada damai. Tapi biar malam hari ini kita mau praktekkan dalam keadaan apapun dalam hidup kita, minta damai sejahtera Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Jadilah tenang, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi ketika hal-hal tidak enak terjadi dalam kehidupan kita, damai kita tercuri, gak ada ketenangan, jangan lupa berdoa. Sabar, nah ini sabar juga diperlukan buat setiap anak-anak Tuhan. Seringkali kita gak sabar menunggu janji Tuhan, kita gak sabar menunggu pertolongan Tuhan, sehingga kita lari kepada yang lain, kita minta bantuan kepada yang lain. Kurang sabar menunggu Tuhan, waktunya Tuhan. Kita memotong, oh mungkin jalan ini yang terbaik, oh mungkin lewat sini yang terbaik. Tapi Tuhan bilang tidak, sabar oh, tunggu oh. Kami juga seringkali diuji dalam hal kesabaran, ya kan. Ya ada lolosnya, ada gak lolosnya begitu. Tapi kita semua sedang dibangun, sedang diproses supaya kita bisa memiliki karakter ini dan kita praktekkan. Supaya kita memiliki kesabaran. Banyak ya. Apalagi kemurahan, nah ini kemurahan, suka berbagi. Ada dari lagu-lagu Buah Roh ini yang saya memang diminta untuk menciptakan kepada anak-anak. Dan saya ciptakan nih, berbagi, itulah sikap dermawan, membagi tanpa membedakan, itulah sikap keadilan, kemurahan, itulah karakter buah roh. Ayo kawan, milikilah kemurahan di dalam hatimu. Jadi anak Tuhan jangan pelit. Kalau kita bisa memberi seperti yang sudah didengung-dengungkan. Gak banyak, gak apa-apa. Tapi kerelaan, ketulusan kita. Karena kita memberi itu bukan untuk manusia. Tapi kita mau melakukannya untuk Tuhan. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Jemaat Surya Kebenaran. Berbagi, puji Tuhan. Kita lolos ya, berbagi. Kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita melakukan praktek kemurahan. Ini yang Tuhan inginkan buat setiap anak-anak Tuhan. Ada pekerjaan baik, yaitu apa? Berbagi.
Apa yang kamu punya bagikan. Jangan pelit, jangan menahan-nahan. Kalau memang kita bisa memberi. Kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa, belum waktunya. Sabar, seperti itu ya. Berbagi kemurahan. Lakukan juga kebaikan tadi. Lakukan kesetiaan. Punya lemah lembut untuk memaafkan satu dengan yang lain. Untuk mengampuni satu dengan yang lain. Ketika engkau kecewakan, ketika engkau sakit hati, ketika engkau pahit hatimu oleh karena perbuatan seseorang. Jangan tinggal dalam kondisi demikian. Tapi mari kita mau praktekkan ampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita, Bapamu yang di surga juga gak bisa mengampuni kita. Kalau kita gak bisa mengasihi saudara kita, Bapa juga gak bisa mengasihi kita. Karena kita tidak bisa mempraktekkan karakter yang Tuhan mau kita miliki. Jangan hidup di dalam kepahitan, jangan hidup dalam kekecewaan, jangan hidup dalam sakit hati. Siapapun yang pernah melukaimu, siapapun yang pernah menyakitimu, siapapun yang pernah menghinamu, biar itu urusan Tuhan, kembalikan. Kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan perdamaian, supaya hidup kita juga baik di hadapan Tuhan. Yang terakhir yaitu apa? Penguasaan diri, ya kan? Ini susah. Terkadang ya ini seringkali terjadi tuh, nggak usah jauh-jauh aja. Mungkin kalau kita naik sepeda motor, saya pernah naik sepeda motor dan saya lewat samping orang ini sudah duluan. Tapi ada jalan yang kecil yang saya bisa masuk gitu ya. Itu bisa teriak. Saya pikir opo ae wong iki ya gitu. Jadi ketika saya motong gini, terus dia mau bicara sesuatu, saya cuma berhenti, saya lihat opo mas. Saya cuman gitu aja dan saya jalan lagi ya kan. Ada penguasaan diri di situ. Nah, kita melihat kita harus bisa mempraktekkan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 mengatakan apa? Mari kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Yuk kita jadi teladan ya. Suami jadi teladan buat istri, istri juga jadi teladan buat istri-istri yang lain, anak-anak jadi teladan juga buat teman-temanmu yang lain. Siapa lagi? Yuk, menantu juga jadi teladan buat menantu-menantu yang lain. Kita juga menjadi teladan dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, di dalam kuliah, dalam bermasyarakat. Jadi teladan dalam perkataan, perbuatan, setiap hidup kita. Lanjut. Yang keempat yaitu pekerjaan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, lakukan. Yaitu memuliakan Tuhan dalam segala hal. Menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16 bisa dikeluarkan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada satu tugas yang Tuhan berikan buat kita. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Inilah tugas buat setiap kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Masaan kalau nggak ada garam nggak enak ya, benar kan? Hambar kan? Harus diberi garam supaya ada rasa. Hidup kita tuh harus berdampak. Harus memberi rasa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasa manis, ya, rasa apa lagi? Rasa kecut, rasa asam dan sebagainya. Memberi rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus apa lagi? Mengawetkan, fungsi garam itu mengawetkan, ya kan? Menghilangkan racun dan sebagainya. Yuk, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menjadi garam di tengah-tengah lingkunganmu. Dengan memberi rasa, mengawetkan, terus apa lagi ya, menghilangkan racun dan sebagainya. Dan juga menjadi terang supaya orang melihat setiap perbuatan kita dan itu dia memuliakan Bapa kita yang di surga. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata apa? 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita.
Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kita gunakan, biar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan aku bisa makan karena Engkau, Tuhan aku bisa minum karena Engkau, Tuhan aku bisa pakai karena Engkau, Tuhan aku memiliki segala sesuatunya karena Engkau, namamu saja yang dipermuliakan. Muliakan Tuhan dalam segalanya ya. Yang kelima, Tuhan mau apa kita untuk lakukan, yaitu mengembangkan talenta untuk kemuliaannya. Ceritakan kepada banyak orang bahwa kita ada ini keputusan Tuhan. Dan kita mau tunjukkan kepada mereka, Tuhan memakai hidupku. Misalnya ya, anak-anak muda yang sedang bermain alat musik, itu kan karena Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Singer, kita membutuhkan sekarang anak-anak muda. Ayo, yang punya suara-suara bagus, maju untuk dilatih dan bisa melayani Tuhan. Yang tamborin, pakai talentamu untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan yang perlu diisi, yang perlu dikerjakan, yang perlu dilakukan. Kembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Di sini ada banyak ibu-ibu yang bisa masak dan itu sudah dikembangkan untuk memasak bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Panti-panti luar biasa. Yang menjahit sudah melakukannya, yang masak sudah melakukannya, semuanya sudah melakukan dengan baik. Dan biar itu kita lakukan terus selama Tuhan percayakan buat kita untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatunya untuk manusia, pasti ada kekecewaan. Pasti ada pemikiran-pemikiran negatif. Pasti kita akan melihat capeknya. Pasti kita akan melihat ini mana kok nggak dikasih apa-apa gitu ya. Menuntut dan menuntut. Tapi kalau kita mau melakukannya untuk Tuhan, kita percaya upah kita bukan di bumi ini. Tapi upah kita nanti ketika kita berjumpa dengan dia, dia berkata, "Hai engkau hambaku yang setia, sabaslah masuk dalam pesta domba Allah." Itu luar biasa. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi kalau kita melakukan untuk manusia, kita pasti menuntut, ini kurang. Ini kok seperti ini, mana bagianku, ini kok gak enak dan sebagainya. Kita menuntut dan menuntut. Mari kita mau alihkan pandangan kita untuk segala hal yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar. Ada 5 hal tadi di sini. Bahwa keadaan kita, keberadaan kita bukan satu kebetulan. Keberadaan kita itu keputusan Tuhan semata-mata supaya kita ada. Oleh karena kasih karunia-Nya. Dan Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Apa saja tadi? Melayani dia, menginjil, hidup di dalam buah roh, kembangkan talentamu, dan juga menjadi terang dan garam dunia. Banyak hal yang kita lakukan di situ. Ingat, waktu kita gak banyak, semua pasti akan berpulang. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 90 ayat 10, ayo kita baca sama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-10 bisa ditampilkan, kita akan baca sama-sama. Umur manusia itu di mana? Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan, 1, 2, 3, keras ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat berapa? 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 90 mentok ya. 70 atau 80. Dan lebihnya kesukaran dan penderitaan. Tadi ketika saya antar kakak saya tanya, sekarang usia mamanya usia berapa? Mamanya nih berarti kakaknya bapak saya. Ternyata umurnya 89 tahun. Wow, seperti itu. Dan dia cerita, cucunya pernah mendoakan. Tuhan, kami berdoa buat Oyang kami. Oyang itu ya, supaya Oyang bisa berlari lagi. Polos ya.
89 bayangan kita, 89 kan sudah gemeteran, ya kan? Tapi doa anak ini minta supaya bisa berlari lagi. Mustahil seperti itu. Terus ditertawain saat itu katanya, kita tertawa terbahak-bahak. Kemudian anak ini menangis. Menangis karena doanya ditertawain dan dia tidak mau doa lagi. Enggak, aku tidak mau doa lagi. Aku ditertawain gitu. Dia berdoa yang aneh-aneh. Tapi buat Tuhan itu sesuatu yang tidak mustahil loh. Iya kan? 89 bukan berlari, maksudnya berjalan. Dan saya mendengar masih kuat, masih sehat, masih bisa berjalan. Wow, ya kan, luar biasa. Kita tahu bahwa umur hidup kita itu ada batasnya. Segala sesuatu ada expirednya, gitu kan ya. Sepatu ada expirednya, tas ada expirednya, semuanya akan habis. Bagaimana dengan hidup kita, umur yang sudah ditentukan? Umur berapa sekarang? Kita hitung, berarti kurang segini. Sudah apa banyak yang aku lakukan untuk Tuhan? Atau banyak hal yang belum aku lakukan untuk Tuhan? Bapak Ibu bisa mereka-rekanya sendiri, menghitung-hitungnya sendiri. Apakah aku sudah melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan perintahkan? Apakah aku menyia-nyiakan waktuku? Ataukah aku menyia-nyiakan hidupku dengan umur yang sudah berjalan ini? Aku gak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Aku gak menghasilkan apa-apa untuk Tuhan. Jangan salah kalau kita berkata, Tuhan aku sudah melayani. Tuhan aku sudah berbuat ini. Aku sudah begini-begini. Dan Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita tertolak. Tadi yang saya katakan tadi, penolakan itu hal yang menyakitkan. Itu ditolak manusia. Kalau kita ditolak Allah, bagaimana? Nggak ada pengampunan lagi. Kalau kita ditolak Allah, bagaimana? Nggak ada keselamatan lagi. Sudah tertutup. Gunakan waktu kita, umur yang Tuhan beri ini, untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajari kami menghitung hari-hari kami demikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Minta Tuhan, berikan aku hati yang bijaksana untuk bisa menimbang, untuk bisa memilih mana yang baik yang aku lakukan, mana yang tidak baik yang tidak aku lakukan. Apakah aku mau menggunakan waktu atau aku menyia-nyiakan waktuku, atau aku membiarkan hidupku berjalan sia-sia, atau aku mau melakukan perintah-Mu, atau aku mau berjalan menurut firman-Mu, atau aku mendengar apa kata orang. Aku mau membaca firman-Mu atau aku lebih memilih untuk melihat TikTok dan sebagainya. Minta Tuhan hati bijaksana untuk bisa memilih mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita lakukan. Supaya hidup kita gak sia-sia terbuang. Supaya umur kita ini kita bisa pakai. Ada persiapan yang mau kita bawa kepada Tuhan. Ada bahan-bahan untuk bangunan rumah kita yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Kita kumpulkan dengan melakukan segala pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Pasti semuanya akan berangkat seperti itu tadi. Suka-sukanya Tuhan kan? Hari ini harinya Tuhan. Kapan hari itu? Kita nggak tahu. Tuhan bilang dia datang seperti seakan-akan seorang pencuri yang diam-diam. Dalam keadaan tidur bisa, dalam keadaan duduk bisa, dalam keadaan makan bisa, apapun suka-suka Tuhan. Sebelum datang hari itu, mari kita pakai hidupmu, mari kita pakai waktu-waktu yang Tuhan beri. Sudah banyak firman Tuhan yang disampaikan untuk kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan jangan kita buang begitu saja firman itu. Mari kita praktekkan, mari kita lakukan. Minta Tuhan hati yang bijaksana, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. 70-80 tahun. Saya hitung-hitung tahun depan saya sudah 55. Berarti harus pensiun. Ada waktunya. Ya kan? Apa ini sepanjang ini apa yang sudah saya lakukan? Renung-renungkan kembali. Apakah sudah menyia-nyiakan waktu? Atau memakai waktu itu untuk memuliakan Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Sebelum habis masa hidupmu, ayo kita berjuang yuk, yuk kita berlomba yuk. Untuk menggenapi perintah Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Karena kita ini ciptaannya Tuhan, buatannya Tuhan. Mengalir dalam hidup kita ada darah Tuhan, mengalir dalam hidup kita ada roh Tuhan. Berarti karakter hidup kita harus seperti Kristus juga.
Sudah diceritakan tadi bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berbicara, bagaimana kita harus membagi hati dan hidup kita bagi banyak orang. Sudahkah itu kita lakukan? Perintah-perintah Tuhan ini, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan, atau kita masih setengah-setengah, atau kita masih bermalas-malas, atau kita masih menyia-nyiakan. Nanti masih ada waktu. Nanti masih ada kesempatan. Jangan menganggap waktu itu bisa terulang kembali. Jangan menganggap bahwa kesempatan itu bisa terulang kembali. Kalau hari ini ada kita bisa lakukan, lakukan. Kalau hari ini ada untuk kita bisa kerjakan, kerjakan. Jangan menunda-nunda. Seperti yang satu orang diberikan talenta. Ada 5, ada 3, ada 1, ya kan? Ada 2, ada 5, ada 1. Dan yang satu ini dia berkata, aku coba dapat 1 untuk apa? Nanti aja aku simpan dulu. Kemudian yang lain sudah bekerja. Mereka menggunakan waktu mereka, kesempatan mereka dengan baik. Begitu tuannya datang, nih Tuhan aku menghasilkan 10. Nih Tuhan aku menghasilkan 2 kali lipatnya. Wow, mari masuk pesta. Mana kamu? 1, tidak dikembangkan. 1 dia tanam. Sia-sia selama ini aku telah berikan kesempatan buat kamu. Sia-sia selama ini aku telah mempercayakan hidupmu. Sia-sia selama ini aku mempercayakan talenta untukmu. Tapi kamu tidak kembangkan. Bawa di tempat yang lain. Pasti sedih, pasti nangis. Aku sudah melakukan ini ternyata semua sia-sia. Gambaran kita sebagai penolakan yang seperti saya ceritakan. Sakit ditolak. Apalagi kalau putus cinta. Wah, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku gitu kan. Diputus cinta sakit, kecewa dan sebagainya. Ditolak sakit. Jangan sampai kita ditolak Allah. Jangan sampai kita ditolak Allah ya. Penuhi panggilan Kristus. Penuhi pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Jangan sampai nanti waktu kita sudah habis, ternyata kita nggak dikenal Tuhan. Kita ditolak oleh Tuhan. Untuk apa umur kita sampai senior ini, sampai sudah jauh ini. Nyata kita tidak menghasilkan apa-apa. Sekali lagi penutup bahwa kita ada. Itu karena keputusan Tuhan yang membuat kita bisa hidup sampai hari ini. Dan Tuhan telah menetapkan rencananya buat setiap kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan menyangka bahwa ini aku, karena aku tidak. Semua karena Tuhan, yang kau miliki karena Tuhan. Keluarga yang kau miliki karena Tuhan. Pekerjaan yang kau miliki karena Tuhan. Pelayanan yang kau miliki karena Tuhan. Apalagi usaha yang kau miliki semua karena Tuhan. Pasanganmu itu karena Tuhan, semua karena Tuhan. Kembalikan semuanya untuk kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.